Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Cahya Ramadhani Asghar, bersama rekan saya Wika Nurtanisa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang Qawaidul Khamsah. Pengertian Qawaidul Khamsah. Kaidah-kaidah yang dibentuk para ulama pada dasarnya berpangkal dan menunjuk kepada 5 kaidah pokok. Kelima kaidah pokok inilah yang melahirkan bermacam-macam kaidah yang bersifat cabang. Sebagian ulama menyebut kelima kaidah pokok tersebut dengan istilah al-qawaid al-khams atau kaidah-kaidah yang 5. Kelima kaidah tersebut sangat masyhur di kalangan mazhab-mazhab. Kelima kaidah tersebut antara lain kaidah pertama, kaidah kedua, kaidah ketiga, kaidah keempat, dan kaidah kelima. Untuk kaidah yang pertama, yaitu segala sesuatu itu tergantung pada niat atau tujuannya. Hal ini berlandaskan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang sedemikian itulah agama yang lurus atau benar. Tujuan disyariatkannya niat antara lain yang pertama untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Contohnya, orang yang diet dengan orang berpuasa, kemudian orang yang mandi biasa dengan orang yang mandi junub. Yang kedua yaitu untuk mengurutkan tingkatan-tingkatan ibadah. Contohnya yaitu sholat tahiyatul masjid dengan sunat rawatib. Selanjutnya yaitu kaidah yang kedua. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maksudnya ialah semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keraguan yang muncul kemudian. Hal ini berlandaskan pada firman Allah dalam surat Yunus ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Innallaha alimun bima yaf'alun. Yang artinya, dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kaidah yang kedua ini terbagi menjadi 3 kaidah, antara lain kaidah kontinu, kaidah nahilis, dan kaidah minimalis. Kaidah minor terbagi menjadi 3 kaidah, yaitu kaidah kontinu, kaidah nahilis, dan kaidah minimalis. Kaidah kontinu yaitu sesuatu yang meneruskan apa yang ada menurut keadaan semula. Misalnya orang yang ragu-ragu tentang apakah ia sudah berhadas ataukah belum, maka yang dijadikan ukuran adalah kondisi yang telah ada sebelumnya. Yaitu jika kondisi sebelumnya ia belum berwudu, maka ia dianggap batal. Namun jika kondisi sebelumnya ia sudah berwudu, maka ia dianggap suci. Yang kedua yaitu kaidah nahilis. Jika ada orang yang ragu tentang apakah ia telah melakukan sesuatu ataukah belum, maka hukum yang diambil adalah ia belum melakukan sesuatu. Contohnya, seseorang yang ragu apakah ia sudah melakukan qunut ataukah belum, maka yang diambil ialah ia belum melakukan qunut, sehingga ia disunahkan untuk melakukan sujud syahwi. Yang terakhir yaitu kaidah minimalis.
Siapa saja yang telah yakin bahwa ia telah melakukan sesuatu dan ia ragu-ragu dalam hal banyaknya jumlah pekerjaan yang telah ia lakukan, maka hukum yang diambil adalah yang paling sedikit. Sebab ketetapan seperti inilah yang paling meyakinkan. Contohnya, seseorang yang lupa rakaat sholat yang telah ia lakukan. Dia ragu akan 3 rakaat ataukah 4 rakaat yang telah ia lakukan. Maka, dia harus mengambil 3 rakaat. Sebab 3 rakaat inilah yang paling meyakinkan. Kaidah ketiga. Kesulitan itu menarik pada kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibu taisiru. Dan yang menjadi dasar tindakan kaidah ketiga ini adalah firman Allah surat An-Nisa ayat 28. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Yang artinya, Allah itu mencintai kemudahan bagi kamu sekalian. Landasan hukumnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kaidah minor dan penerapannya. Kaidah minor itu kayak cabangnya dari kaidah yang utama. Yang pertama itu ada kaidah longgar. Suatu perkara apabila sempit, maka diperluas. Contohnya seperti najis, najis yang dimaafkan. Jika najis yang mengenai tubuhnya itu sulit dihindari, seperti misalnya pada musim lalat yang dalam kebiasaannya kan senang di benda-benda najis. Nah, kemudian lalat itu menempel pada tubuh, maka itu dimaafkan. Yang kedua, kaidah sempit. Suatu perkara apabila luas, maka dipersempit. Contohnya seperti dalam kondisi berperang. Orang boleh melakukan sholat dengan cara apapun, sekalipun dengan cara berlari. Akan tetapi, jika peperangan sudah selesai, maka ia harus melakukannya sesuai dengan syarat dan rukunnya. Yang ketiga, kaidah kebablasan. Semua yang melampaui batas itu hukumnya berbalik pada kebalikannya. Contohnya, rasa manis atau asin itu memang enak. Akan tetapi, jika terlalu manis atau asin, maka jadinya tidak menjadi enak. Kaidah keempat, kemudaratan itu harus dihilangkan. Al-dararu yuzalu. Landasan hukumnya ada pada surat Al-A'raf ayat 56. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ard. Yang artinya, dan jangan kamu sekalian membuat kerusakan di bumi. Kaidah minor. Yang pertama, kaidah netralitas. Kemudaratan itu membolehkan larangan. Maksudnya, keadaan mudarat dapat memperbolehkan seorang melakukan perkara yang asalnya itu dilarang. Contohnya, boleh membuka aurat di depan dokter saat proses pengobatan. Yang kedua, kaidah standar darurat. Sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi darurat harus disesuaikan menurut batasan ukuran yang dibutuhkan darurat tersebut. Maksudnya, sesuatu yang asalnya dilarang, lalu diperbolehkan lantaran keadaannya yang memaksa, harus disesuaikan dengan ukuran darurat yang sedang dideritanya. Nah, contoh penerapannya, dalam kasus kelaparan yang kondisinya mendekati kematian. Orang seperti ini mendapatkan keringanan, berupa kebolehan makanan daging bangkai, yang asalnya berstatus haram. Sekalipun demikian, kebolehan tersebut hanya sebatas sebagai penyambung hidup, dan tidak boleh atau diharamkan makan sepuas-puasnya, sehingga setelah merasa kenyang, maka tidak boleh lagi memakannya. Kaidah minor ketiga,
bahaya itu tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang lain. Maksudnya, seseorang itu tidak boleh menghilangkan suatu bahaya yang ada pada dirinya dengan menimbulkan bahaya pada diri orang lain. Contoh penerapannya itu seperti dalam kasus tidak bolehnya orang sedang kelaparan mengambil makanan orang lain yang keadaannya juga akan mati kelaparan jika makanan yang menjadi miliknya itu hilang. Kaidah kelima, kebiasaan dapat dijadikan suatu hukum. Al-'adatu muhakamah. Landasan hukumnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ. Artinya, dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah, pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Kaidah minor. Yang pertama, kaidah ta'in al-urf, yang sudah tetap berdasarkan kebiasaan sama halnya dengan yang sudah tetap berdasarkan nas. Contohnya, adat Minangkabau tentang hubungan kekerabatan, yaitu matrilineal. Artinya, keturunan itu hanya dihitung menurut garis perempuan saja, bukan laki-laki. Sehingga suami dan anaknya harus diam di rumah keluarga pihak perempuan, matrilokal. Sekalipun demikian, pada umumnya kekuasaan masih dipegang oleh suami. Dalam hal ini, Islam bisa mentolerirnya. Yang kedua, kaidah ma'rufu al-urf, yang sudah dianggap baik itu sebagai urf, sebagaimana yang disyariatkan menjadi syarat. Contohnya dalam kasus menjual buah di pohon. Menurut Hiyas, hukumnya tidak boleh dan tidak sah, karena jumlahnya tidak jelas. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan di tengah masyarakat, maka ulama membolehkannya. Yang ketiga, kaidah penguatan budaya. Semua yang telah diatur oleh syarak secara mutlak tanpa ada ikatan atau haid dan tidak ada ketentuan secara pasti dalam agama dan tidak ada juga dalam bahasa, maka hal tersebut harus dikembalikan kepada urf. Contohnya, dalam konteks negara yang sedang mengalami krisis moneter global, dan tidak sedikit dalam satu negara ditemukan banyak mata uang yang beredar dan bisa dipergunakan sebagai alat pembayaran. Dalam konteks ini, warga negara bersangkutan yang sedang melakukan transaksi harus terlebih dahulu menjelaskan mata uang apa yang akan dipakai sebagai alat pembayaran. Sebab masing-masing masyarakat akan memiliki kepentingan yang berbeda dalam memilih mata uang yang dikehendaki. Seperti itu. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, bisa dilihat di makalah yang telah kami kirim. Apabila masih kurang jelas lagi, bisa ditanyakan kepada kami melalui WA Group. Dan mohon dimaklumi jika ada kekurangan atau kelebihan dalam penyampaian presentasi kami. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.